Eh, ya, sambil jalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini dengan kitab Al-Warqat, ya, kitab Warqat, kitab usul fikih yang tidak terlalu tebal atau bahkan tipis ya, sangat tipis. Kalau hanya matanya saja itu hanya beberapa halaman, tergantung cetakannya. Namun di balik tipisnya itu memiliki kandungan yang sangat berisi ya, dan mendapatkan penerimaan yang luar biasa dari para pelajar Islam setelahnya. Imam Haramain itu kan di abad kelima ya, Imam Haramain itu abad kelima. Kemudian sampai hari ini kitabnya, karyanya, kitab Al-Waraqat itu mendapatkan penerimaan yang cukup besar ya. Sebentar. Itu belum, itu sudah ada ya yang share. Bisa langsung ke matanya mungkin. Bisa di atas. Ya, ini bisa tolong totalnya berapa halamannya? Kalau boleh ke bawah yang cetakan ini. Atas dikit. Atas. Oh, bukan. Ya, ya ke atas terus. Nah, berapa? 17 ya, kurang lebih 17. 17 atau 16 halaman. Ada cetakan lain yang lebih tipis dari itu ya, karena memang aslinya hanya warokot, hanya berapa lembaran-lembaran. Pengarang yang kita baca, yang kita coba telusuri dan pahami adalah matanya saja ya, matan Al-Waraqat karangan Imamul Haramain. Adapun syarah itu ya kembali kepada masing-masing, tetapi syarah yang paling terkenal atau yang banyak digunakan adalah salah satunya syarah Imam Al-Mahalli ya, Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli. Itu di dalam mazhab Syafi'i cukup dikenal. Imam Mahalli ini mempunyai syarah terhadap atau tafsir ya terhadap Jalalain. Jalalain itu tafsir yang ditulis oleh dua orang Jalaluddin, Jalaluddin Al-Mahalli, dan beliau meninggal dilanjutkan oleh imam yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Ya, maka kitab tafsirnya itu disebut Jalalain, dua orang Jalal yaitu Jalaluddin di dalam menyelesaikan tafsir tersebut. Kemudian Jalaluddin Al-Mahalli pun ini selain mensyarahi kitab Waraqat yang tipis, mensyarahi Jam'ul Jawami yang panjang dan sulit. Jam'ul Jawami'nya Tajuddin As-Subki kemudian disyarahi oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Mana kitabnya? Ada kitabnya itu disyarahi oleh Imam Al-Mahalli. Dan syarah beliau itu biasanya tidak terlalu panjang, tapi cukup padat juga. Kadang ada bagian-bagian yang sangat sulit juga ya. Kemudian beliau pun Imam Mahalli ini mensyarahi Minhajul, kemudian disyarahi oleh Imam Mahalli dalam kitabnya Kanzur Raghibin. Ya, Kanzur Raghibin. Dan tipikal syarah beliau itu hampir mirip ya, tidak terlalu tawasu, tapi cukup menjelaskan maksud dari lafaz. Kemudian yang lainnya adalah mensyarahi kitab ini ya, kitab Waraqat. Nah, jadi syarah Mahalli alal Waraqat. Saya dulu belajar bantuannya syarah yang Imam Mahalli ya. Dan syarah Mahalli ini pun yang banyak dihasyiahi. Jadi hasyiah itu kemarin syarah ala syarah. Jadi penjelasan atas syarah, komentar atas komentar gitu ya. Nah, yang termasuk banyak dihasyiahi itu syarahnya Imam Al-Mahalli. Kalau cetakan lokal Indonesia, misalnya cetakan Toha Putra. Ya. Kita kan di Indonesia ini lama Toha Putra ini berjasa besar ya. Berjasa besar menemani atau mengiringi para tolabul ilm dengan cetakan-cetakan.
Kalau sekarang mungkin cetakan kitab, wah itu sangat variatif sekali dan mudah didapatkan, ya. Baik dari Mesir, dari Saudi, dari itu begitu mudah kita mendapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal juga, ya. Tapi kalau dulu kan lebih sulit. Kalaupun ada Beirut itu Darul Kutub Ilmiah atau Darul Fikr. Tapi yang paling banyak menemani para santri, para tulabul ilm itu Toha Putra dan Harumain. Nah, cetakan Toha Putra Semarang ini memasukkan 3 kitab dalam cetakannya. Walaupun tipis, tapi itu isinya 3 kitab. Yang pertama Matan Warokot, ya, barangkali ada yang pegang. Sekarang udah jarang pakai yang Toha Putra. Ya. Itu padahal cukup bagusnya apa jarang kesalahannya tidak terlalu banyak. Walau mungkin layoutnya saja bagi sebagian orang tidak cocok. Ya. Kalau saya cocok-cocok saja. Nah, jadi yang Toha Putra itu Matan Warokot, kemudian syarahnya syarah Mahalli. Di tengahnya itu ada Hasyiah Ad-Dimyati. Ya, Hasyiah Ad-Dimyati. Jadi dalam kitab yang tipis itu ada 3 kitab. Matannya Warokot, kemudian syarahnya Al-Mahalli, Imam Al-Mahalli, kemudian hasyiahnya Imam Ad-Dimyati. Dan itu banyak digunakan juga, ya. Hasyiah Imam Dimyati tidak terlalu besar, kemudian syarah Al-Mahalli pun tidak terlalu tawasu. Untuk awal-awal itu cukup lah, ya. Syarah Mahalli kalau ingin ada peluasan syarah. Nah, ada juga misalnya yang saya pegang ini cetakan Al-Harumain, ya. Cetakan Harumain itu pun 3 kitab sama. Jadi pertama Matan Warokot di pinggir, ya, di paling luar di pinggir itu Matan Warokot, kemudian syarah Al-Mahalli, kemudian di tengahnya Hasyiah An-Nafahat karangan Ahmad Khatib Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabau. Ya, Ahmad Abdul Latif Al-Khatib. Itu Hasyiah An-Nafahat. Ya, hasyiahnya cukup luas, ya. Saya baca itu luar biasa. Luar biasa berat. Nah, kalau yang sudah ada dasar dalam usul fikih atau ada dasar dalam balaghah, itu pakai hasyiah nafahat itu cukup apa ya? Latihan untuk menerapkan atau mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut. Karena banyak menggunakan ilmu bayan, ya, banyak menerapkan ilmu ma'ani, badi dan sebagainya. Itu yang saya gunakan ini yang tadi, ya, syarah Imam Mahalli, kemudian hasyiahnya nafahat, tapi fokus kita tetap pada matan yang akan dibaca itu pada matan warokotnya. Itu terkait kitab yang digunakan. Adapun syarah yang lain, itu banyak sekali, ya. Orang sekarang itu semakin tiap hari atau sampai hari ini tidak berhenti ulama mensyarahi kitab warokot. Ya. Ada syarah Imam Syekh Dr. As-Sisri, ya, dari Saudi. Saya tidak pernah baca, ya, cuma sepintas. Kitab itu pun mensyarahi warokot, tapi itu syarahnya lebih banyak mengkritisi beberapa pendapatnya Imam siapa? Imam Haromain. Ya, jadi memang syarah pun tidak mesti mengafirmasi, tapi ada kalanya syarah pun mengkritisi. Syarah itu kan mengkomentari, ya, menjelaskan, mengomentari. Saatnya setuju, ya, dilanjutkan, tidak setuju diberikan komentar. Itu terkait dengan syarah. Ya. Kemudian sedikit tentang Imam Haromain, tidak panjang, ya. Karena satu aib katanya, ya, satu aib, satu kecacatan bagi tolibul ilm ketika mengkaji satu kitab, tidak mengetahui kitab dan tidak mengetahui siapa yang mengarangnya. Kita sudah mengambil ilmunya, Imam Haromain sudah memberikan ilmunya kepada kita, tapi kita tidak tahu apa kitabnya, tidak tahu siapa pengarangnya. Nah, dan tidak sedikit orang yang belajar kitab lama tapi tidak tahu nama kitab, ya, dan juga tidak tahu nama pengarangnya. Itu sering saya temukan, ya. Apa nama kitabnya? Apa, ya? Pokoknya seperti itu, seperti itu. Siapa pengarangnya? Nggak tahu juga. Itu banyak ditemukan.
Nah, ini makanya minimal kita di awal nama kitab itu sudah sangat ma'ruf ya, Waraqat, dan pengarangnya Imam Al-Haramain ya. Imam Haramain ini nama aslinya Abdul Malik ya. Jadi Imamul Haramain itu lakob, aslinya Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Abdul Malik, namanya Abdul Malik ya. Ayahnya Yusuf, kakeknya Muhammad. Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Al-Iraqi ya. Al-Iraqi. Kunyahnya apa? Abul Ma'ali. Jadi kalau di jilidnya, di cover-cover sering disebut ya Abul Ma'ali Imamul Haramain. Kenapa disebut Imamul Haramain? Karena beliau pernah tinggal di dua haram. Beliau pernah di haram Makkah, beliau pernah di haram Madinah. Menurut menurut Imam Baijuri, ya, menurut Imam Baijuri, Imamul Haramain ini pernah tinggal di dua kota haram dan juga pernah menjadi mufti di dua kota tersebut. Jadi Imam Haramain total di Hijaz, Mekah Madinah itu kurang lebih 4 tahun ya. Dalam satu riwayat itu 4 tahun. Di Mekah pernah menjadi mufti, di Madinah pernah menjadi mufti. Itu menurut Al-Imam Baijuri. Ya, Imam Baijuri itu hasyiah, yang punya hasyiah Baijuri ala Fathul Qorib. Ya. Menurut satu versi, beliau hanya pernah tinggal di dua kota haram, ya, pernah di Mekah, pernah di Madinah. Jadi kenapa disebut Imamul Haramain? Li mujawaratihima, karena pernah bertetanggaan dengan Masjidil Haram, bertetanggaan dengan Masjid Nabawi, pernah di Haram Makkah dan Haram Madinah. Tapi yang paling masyhur itu pendapat Imam Baijuri bahwa Imam Haramain ini pernah menjadi mufti baik di Mekah ataupun di Madinah. Maka disebut imam, ya. Imam di dua kota haram, Haram Makkah dan Haram Madinah. Ya. Beliau ulama abad kelima, ya, karena lahir pada berapa ya? 419 Hijriah. Jadi abad kelima. Ya. Kalau disebut generasi salaf tentu sudah di luar ya. Salaf itu 3 abad awal. Nah, ini abad kelima. 419 lahir, kemudian meninggal berapa? 478. Ya, 478. Jadi dari 419 sampai 478. Jadi usianya kurang lebih 59 tahun. Ya. Kalau kita lihat ulama-ulama era itu ya sekitar itu ya 250, ya, 45. Imam Nawawi kalau tidak salah 45 tahun. Imam Syafi'i 54 ya, tahun. Imamul Haramain 59. Itu sekilas tentang Imam Al-Haramain. Nah, kemudian beliau mempunyai kitab dalam usul fikih dan juga di luar usul fikih. Di dalam usul fikih mulai yang paling tipis Waraqat. Yang paling tebal yaitu Al-Burhan fi usulil fiqih. Maka kalau ingin melihat kepakaran Imam Haramain di dalam usul fikih itu tidak hanya dilihat dari kitab Waraqat. Tentu itu akan sangat terbatas. Tetapi bisa dilihat dalam kitab yang lebih besar berkali-kali lipat, yaitu Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Nah, Al-Burhan ini konon bahasanya sangat sulit, maka sering disebut sebagai Lughzul Ummah. Lughzu itu apa ya? Teka-teki. Jadi untuk membaca itu seperti teka-teki, ini kira-kira maksudnya apa? Ya. Itu bisa kita temukan di beberapa kitab karya ulama ya. Jangankan Imam Haramain, misalnya yang agak kesinian, misalnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau punya kitab Lubbul Usul fi Usulil Fiqh. Itu sulitnya luar biasa. Ya. Jadi kayak memecahkan teka-teki dari Imamul Haramain. Ya. Nah, Al-Burhan banyak ulama mengatakan itu Lughzul Ummah karena sulit. Tetapi kitab Al-Burhan itu menjadi poros utama dari usul fikih ala thariqati Syafi'iyah. Ya. Jadi thariqatu Syafi'iyah atau thariqatul mutakalimin itu diawali salah satunya dari Al-Burhan. Nanti dari Al-Burhan Mustasfa, dari Mustasfa kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab lain yang mengikutinya. Ya. Itu di dalam usul fikih. Imam Haramain punya Waraqat dan juga punya Al-Burhan.
Kemudian di dalam fikih, beliau pun luar biasa. Beliau secara fikih jelas mazhab Syafi'i, punya kitab Nihayatul Matlab Bidiroyatil Madhab. Ya, Nihayatul Matlab Bidiroyatil Madhab. Kitab ini akhir-akhir dicetak secara lengkap, itu kurang lebih 20 jilid ya kalau tidak salah. Cetakan Darul Minhaj. Darul Minhaj itu Jeddah. Ya, Darul Minhaj Jeddah. Dengan cetakan yang sangat lux, ya, yang sangat baik. Itu karya Imam Haromen. Jadi Nihayatul Matlab fi Diroyatil Madhab. Isinya ingin menjelaskan pendapat-pendapat yang utama di dalam mazhab Syafi'i. Kitab Nihayatul Matlab ini lama tidak dicetak secara komplit, secara lengkap, karena makhtutnya, ya makhtutoh itu apa? Naskah-naskahnya memang tidak lengkap, tidak ditemukan secara utuh. Nah, pentahqiq kitab Nihayatul Matlab itu Dr. Abdul Azim Ad-Dib dari Mesir, ya. Abdul Azim Ad-Dib. Beliau mentahqiq kitab Nihayatul Matlab ini konon sampai 20 tahun. Beliau mencari ke berbagai perpustakaan di Arab ataupun di luar Arab, ya, untuk menemukan naskah lengkap kitab Nihayatul Matlab fi Diroyatil Madhab. Ini perjuangan yang luar biasa dari Allah yarham Dr. Abdul Azim Azib dari Mesir. Ya. Itu sering dipuji oleh Syekh Yusuf Qardawi, ya, terkait kerja-kerja intelektualnya di dalam mentahqiq karya ulama. Itu 20 tahun. Dan sekarang sudah dicetak secara lengkap oleh Darul Minhaj menjadi dalam 20 jilid, kurang lebih lah ya, 20 jilid. Nah, kalau yang tidak ada dasar fikih Syafi'i lalu membaca kitab itu pasti pusing. Karena apa? Karena banyak pendapat, banyak akwal, banyak riwayat. Makanya yang mengerjakan secara serius, ya, tahrilul mazhab itu Imam Ar-Rafi'i, yang kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan itu bukan kerja yang ringan, itu sangat berat. Makanya Imam Nawawi itu dalam Majmu', ya, kata Imam Nawawi, ketika mendapati 1-2 kitab di dalam mazhab Syafi'i, maka jangan mudah kita menisbahkan langsung bahwa itu qaulnya Imam Syafi'i. Karena apa? Karena terjadi perbedaan yang sangat tajam antara satu dengan yang lainnya. Nah, makanya Imam Nawawi itu mengumpulkan sekian pendapat atau sekian riwayat dari Imam Syafi'i, kemudian mencoba mentahrir. Mentahrir itu merapihkannya, kemudian mencari mana pendapat yang mu'tamad dari Al-Imam Syafi'i. Nah, makanya Syafi'iyah mutaakhirin itu banyak berpegang kepada Imam An-Nawawi. Ya, ya. Atau misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Imam Ar-Ramli, ya, atau Syafi'iyah mutaakhir, itu rata-rata itu rujukannya kepada Imam Nawawi di dalam kitab-kitabnya. Karena yang mengerjakan itu secara serius pertama memang Imam Rafi'i, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, Imam Haromen punya kitab tadi, ya, di Nihayatul Matlab fi Diroyatil Madhab. Kemudian beliau punya juga satu di dalam Siyasah Syar'iyah. Ini pun sulit, namanya Ghiyasul Umam Fitiyasi Dulam. Ghiyasul Umam Fitiyasi Dulam. Itu Siyasati Syar'iyah dalam politik Islam. Itu bahasanya luar biasa sulit, ya. Saya menanyakan teman bagaimana baca, wah itu rumit kan. Saya pun baca, masya Allah, ya. Atau mungkin itu salah satu kekhasan beliau, ya, karena memang tingginya ilmu yang dimiliki. Tapi kalau Waraqat tidak, ya, Waraqat itu relatif mudah karena memang beliau sepertinya mengkhususkan untuk kalangan pemula atau kalangan muda. Nah, itu sekedar saja dari kitab Al-Waraqat dan juga pengarangnya Al-Imam Haromen. Tadi lahirnya 419, kemudian meninggal 479. Ya, jadi beliau di abad ke-5. Dan beliau adalah gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi melahirkan seorang ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali yang sama, ya, abad ke-5. Dan dua-duanya Imam Haromen ini menjadi rektor pertama di Madrasah Nizamiyah.
Jadi yang pertama kali memimpin Madrasah Nizamiyah itu Imamul Haramain. Ya, di Madrasah Nizamiyah itu banyak mengajar ulama-ulama besar, ya. Imam Haramain, kemudian Imam Ghazali, Imam Asy-Syirazi, dan ulama-ulama yang lain. Nah, itu sedikit dari kitab Waraqat dan penulisnya Imam Haramain. Nah, kemudian kalau para ulama itu tradisinya biasanya seperti ini, ya. Ketika memulai kitab, membahas bismillah dan juga membahas kaitan bismillah dengan fan yang kita kaji. Misalnya kita membahas usul fikih, maka tradisi para ulama sudah sepatutnya seyogyanya membahas basmalah dari sudut pandang usul fikih. Ketika mengkaji jurumiyah finnahu, ya, nahu. Maka yang biasanya ulama membahas bismillah sesuai dengan fan yang dikaji, yaitu bismillah dengan perspektif nahu. Begitupun di dalam sorof, begitupun di dalam tajwid, begitupun dalam setiap fan. Ya, selalu membahas bismillah dengan pendekatan atau cara pandang fan yang sedang dibahas atau disiplin ilmu yang sedang kita kaji. Itu bisa kita lihat dalam syarah-syarah. Ya, yang bagi di tolibil ilm, yang bagi di syari'il fanin minal funun, ya, ayyab hasa alal basmalah bima yunasibul fannal al masyru', ya, kalau tidak. Maka sudah seyogyanya bagi seorang tolibul ilm atau orang yang akan memulai belajar satu disiplin ilmu membahas basmalah sesuai dengan fan yang akan dia. Tujuannya satunya lita'udal barokah, lita'udal barokatul bismillah alal fan. Supaya barokah bismillah itu bisa kembali, ya, atau menyirami fan yang akan kita kaji. Nah, masalahnya bagi yang sudah ada basic itu mungkin bisa dicerna, tetapi yang baru awal itu malah tambah sulit. Maka kalaupun dibahas nanti mungkin agak di akhir-akhir. Jadi sudah ada gambaran, bagi yang dasar mungkin, ya, ada gambaran apa itu usul fikih. Mungkin di akhir bisa mengkaji yang biasa tradisi para ulama, yaitu membahas basmalah sesuai dengan fan yang akan dibahas. Ya, itu bisa kita dapatkan di dalam nahwu itu. Bahkan ada yang membahas bismillah dengan sudut pandang nahwu ketika mengkaji alfiyah itu sampai seminggu. Konon katanya seperti itu. Jadi bismillah saja dari dibahas dengan ilmu nahwu itu bisa memakan waktu yang cukup panjang kalau memang mau di dalam. Ya. Nah, kemudian kita baca sedikit, ya. Baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Itu makna usul fikhi anwaul ahkam itu bukan dari Imam Haramain. Setahu saya tidak ada dalam nuskhah yang ini. Hadhihi waraqat tastamilu ala fusul min usulil fiqh. Itu bagusnya nggak ada koma, ya, min usulil fiqh. Malah nambahin. Hadhihi waraqat tastamilu ala fusulin min usulil fiqh. Wa huwa lafdun muallafun min juz'aini mufradaini. Ahaduhuma al-usul wal akhar al-fiqhu. Fal aslu ma yanbani alaihi ghairuh wal far'u ma yubna ala ghairi. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ya. Itu komanya kayaknya agak ini, ya, terlalu menghalang. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, itu kan masih sifat, ya, masih na'at. Nah, itu enggak apa-apa, ya. Itu kadang tahqiq itu seperti itu, ya. Tahqiq itu ada orang mentahqiq tapi tidak terlalu memahami, akhirnya tanda-tandanya itu malah menghalangi. Itu banyak kita temukan. Atau bahkan judul kitabnya sendiri salah. Saya ada kitab mustalah hadis tipis. Itu nama judulnya aja harokatnya sudah salah. Itu tahqiq orang sekarang kata. Nah, itu muqaddimah sedikit dari Al-Imamul Haramain. Kitab ini dimulai dengan basmalah. Kenapa dimulai dengan basmalah? Itu yang disebut dengan muqaddimah al-haqiqi. Ya. Muqaddimah al-haqiqi. Muqaddimah hakiki itu memang mengawali semuanya. Karena nanti ada yang disebut idofi.
Idofi itu dia ditaruh di awal, tetapi diawali oleh yang lain. Ya. Maka kata ulama ada dua muqaddimah, ada muqaddimah hakiki, ada muqaddimah idofi. Ya. Muqaddimah hakiki itu apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muqaddimah idofi itu hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bismillah disebut muqaddimah hakiki? Karena memang ditaruh paling awal dan tidak diawali oleh yang lain. Memang sesuai dengan namanya muqaddimah. Hakikinya ya memang bismillah mengawali kitab waraqat ataupun kitab yang lainnya. Kemudian alhamdulillah pun sering disebut muqaddimah, tapi muqaddimah idhofi. Artinya muqaddimahnya relatif. Kalau melihat kepada bismillah, maka alhamdulillah itu bukan muqaddimah. Karena bukan yang paling awal bismillah. Tetapi kalau melihat ke yang setelahnya, hamdalah, salawat, salam, kemudian isi kitab, maka hamdalah dikatakan muqaddimah, tetapi muqaddimah idhofi. Muqaddimah idhofi itu muqaddimah relatif, ya, relatif. Artinya muqaddimah menurut setelah hamdalah, tetapi tidak dikatakan muqaddimah sebelum hamdalah. Karena sebelumnya sudah diawali dengan basmalah. Nah, kemudian diawali dengan basmalah, itu tradisi para ulama, bukan hanya tradisi, memang diikuti atau didasarkan kepada beberapa dalil. Yang pertama hadis yang banyak dikatakan sebagai hadis dhaif. Kullu amrin di balin la yub kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa azdam, ya. Atau bukan muqaddimah, tadi saya bahasanya salah. Ibtida, ya. Ibtida hakiki dan ibtida idhofi, malah ketukar. Nanti ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimah ilmu, ya. Maksudnya ibtida. Tadi ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi. Ibtida hakiki itu dimulai dengan bismillah, ibtida idhofi dimulai dengan hamdalah. Nah, musannif Imam Haramain tidak menyantumkan hamdalah. Itu dengan berbagai alasan nanti, ya. Nah, kenapa dimulai dengan bismillah? Itu dengan beberapa dalil. Yang pertama, hadis yang sering disebut sebagai hadis dhaif atau dikategorikan hadis dhaif. Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa azdam wa fi, itu riwayat 1, riwayat 2 fahuwa aqta, dalam riwayat lain fahuwa abtar, ya. Azdam itu maktu'uz zanbi, jadi binatang yang buntutnya itu terpotong. Ya, kalau azdam akto, ya, itu akto. Kalau azdam itu yang kulitnya putih atau baros, ya, memutih, putihnya jadi tidak bagus. Maksudnya qalilul barokah. Maksud dari hadis itu, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah itu qalilul barokah, maka barokahnya sedikit. Jadi kalau sesuatu yang baik dimulai dengan basmalah supaya barokahnya besar. Yang disebut barokah kita tahu, ya, ziyadatul khair. Jadi terus menambah kebaikan. Lalu khair itu, kebaikan itu apa? Ulama sering mendefinisikan khair atau kebaikan itu, bukan, itu rahmah, ya, itu rahmah. Jadi menurut hadis tadi, ya, setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah, maka qalilul barokah atau naqisul barokah, barokahnya sedikit. Maka musannif memulai dengan basmalah. Dan kita pun dalam hal apapun, ya, disunnahkan membaca basmalah, ya, diawali dengan basmalah. Nah, namun walaupun itu hadis dhaif, ada kalanya hadis dhaif itu ma'mulun bih indal ulama. Hadis dhaif itu ada kalanya diamalkan oleh banyak ulama. Makanya kalau kita lihat manhaj para ulama ahlul hadis, itu tidak serta-merta hadis dhaif itu ditinggalkan. Ada hadis dhaif yang diamalkan. Bahkan bisa dikatakan banyak. Artinya dhaif itu secara sanad, ya, secara apa, ya, menurut aturan ilmu mustalah hadis itu dikatakan dhaif, tetapi makmulun indal ulama, tetapi diamalkan oleh para ulama. Kenapa bisa seperti itu? Dhaif tapi diamalkan. Nah, nanti misalnya Imam Nawawi memberikan jawaban bahwasanya suatu hadis dikatakan dhaif itu bukan
yakinan, bukan sebenarnya. Begitupun hadis dikatakan sahih itu bukan qat'an, tetapi dhonnan, yaitu pengetahuan yang kuat, tetapi menyisakan kelemahan atau menyisakan celah bahwa itu salah. Jadi doif, hadis hadis dikatakan doif itu dhonnan, artinya bisa jadi benar dan kemungkinannya, tapi ada juga salah. Ya, belum lagi hadis ada kalanya satu hadis itu doif menurut satu ulama, tapi sahih menurut ulama yang lain. Itu semakin memperkuat bahwa tashihul hadis wa tad'ifuhu itu dhonnian. Ya, menilai derajat suatu hadis baik itu sahih ataupun doif itu dhonni. Nah, makanya ulama seringkali hadis doif diamalkan dan jumlahnya cukup banyak. Ada karya siapa yang menulis, saya lupa lagi. Hadis-hadis doif yang diamalkan indal ulama. Siapa ya penulisnya, lupa lagi. Salah satunya ini ya. Kullu amrin dzibalillahi. Kan hampir semua kitab diawali dengan bismillah. Tentu dasarnya bukan hanya hadis doif, ada dasar yang lain. Atau misalnya yang sering di dalam qawaid fiqhiyah, la dororo wala dirar. Itu hadisnya dhaif, tetapi menjadi kaidah kubro di dalam qawaid fiqhiyah. Atau misalnya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap meminjamkan uang atau qard lah ya. Qard itu bukan meminjamkan barang, kalau itu i'arah. Kullu qardin, setiap qard jarra naf'an, mengambil manfaat dari yang dipinjam untuk yang meminjamkan, fa huwa riba, maka itu riba. Hadis itu menurut banyak kalangan itu dhaif, tetapi itu diamalkan dan menjadi kaidah kubro. Ya. Nah, makanya Imam At-Tirmidzi mempunyai kitab Jami' At-Tirmidzi. Nah, kalau kita lihat judulnya itu menarik ya. Judul Jami' At-Tirmidzi itu apa ya? Al-Jami' Al-Mukhtasar Minas Sunan ya. Min sunani Rasulullah SAW wal ma'mul wal ma'lul wa ma'alaihil amal. Makanya kalau kita lihat Jami' Tirmidzi, Imam Tirmidzi sering mengatakan alaihil amal, bahwa ini yang diamalkan, ini yang diamalkan. Ya. Nah, itu berdasarkan tadi yang pertama, ya, hadis kullu amrin dibalin. Yang kedua, semua kitab yang diturunkan oleh Allah, baik Al-Qur'an ataupun sebelum Al-Qur'an, itu dimulai dengan bismillah. Makanya iktidaan bil kutubil munazzalah, ya, mengikuti kitab-kitab yang Allah turunkan, baik kepada Nabi Muhammad Quran ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya, itu pernah diturunkan kitab-kitab suci. Semuanya menggunakan bismillah, tetapi dengan versi yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau bismillah itu kan bahasa Arab, maka di dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahim dengan redaksi itu, di dalam kitab sebelumnya dengan redaksi yang berbeda, tetapi maknanya mana bismillah. Nah, makanya apakah bismillah ini khosisah min khususiyati hadhil ummah? Apakah menjadi kekhasan umat Nabi Muhammad atau bukan hanya kekhasan Nabi Muhammad? Ya, karena apa? Kalau kekhasan umat Nabi Muhammad, ya, di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dimulai dengan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kata ulama, bismillah dalam artian maknanya itu bukan khas umat Nabi Muhammad, tetapi bismillah dengan bahasa Arab itu yang menjadi kekhasan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu sedikit saja ya, bismillah. Kemudian musonib tidak hamdalah. Di dalam sebentar, ini ada. Nah, kemudian di dalam kitab itu ada dua istilah muqaddimah ya. Jadi yang pertama tadi ibtida. Ibtida itu permulaan ya, ibtida memulai. Ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi. Ibtida hakiki dimulai dengan basmalah, ibtida idhofi dimulai dengan hamdalah. Nah, kemudian ada muqaddimah. Muqaddimah pun ada dua, ada muqaddimatul ilmi, ada muqaddimah kitab, ada muqaddimatul ilmi. Kitab ada muqaddimah ilmi.
Muqaddimatul kitab itu yang memulai semua kitab. Kitab apapun diawali dengan muqaddimah yang sama. Apa saja? Bismillah, hamdalah, salawat, salam, amma ba'du. Kemudian menyebutkan nama kitab, ya. Kemudian asbabut ta'lif. Itu muqaddimatul kitab dan itu berlaku di semua kitab. Kitab apapun yang namanya muqaddimatul kitab itu ya bismillah, hamdalah, salawat, salam, amma ba'd. Kemudian apalagi? Nama kitab dan ada kalanya sababut ta'lif. Itu yang disebut muqaddimatul kitab. Ya. Yang kedua ada muqaddimatul ilmi. Nah, kalau ini pengantar satu ilmu. Kalau tadi pengantar kitab, kitab apapun muqaddimahnya sama. Ada muqaddimatul ilmi, pengantar satu ilmu. Tentu akan berbeda antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ya. Karena apa ya? Sekarang membahas ilmu usul fikih berarti muqaddimah ilmi usul fikih. Ketika membahas mustalah hadis yang muqaddimah tentang mustalahul hadis. Dan itu juga menjadi tradisi para ulama kita memulai bahasan dengan muqaddimah. Ya. Aslinya kalau dalam usul fikih itu hampir rata-rata, ini yang saya tahu ya, bisa jadi salah. Kitab usul fikih biasanya diawali dengan muqaddimah. Bahkan kitab usul fikih yang paling kecil pun, yaitu waraqat, diawali dengan muqaddimatul ilmi. Ya, waraqat dimulai dengan muqaddimatul ilmi. Al-Lumam ada muqaddimatul ilmi. Kemudian Jam'ul Jawami, Ghayatul Usul, Mustasfa. Bahkan boleh dibilang muqaddimatul ilmi dalam usul fikih itu yang paling luas dibanding muqaddimatul ilmi di luar usul fikih. Ya. Makanya kayak usul fikih itu biasanya tersusun dari 7 abwab atau 7 fasal dan ditambah satu muqaddimah. Itu biasanya seperti itu, walaupun tidak mesti ya. Misalnya Jam'ul Jawami atau Ghayatul Usul. Itu 7 pembahasan, 7 fusul dan satu muqaddimah. Nah, muqaddimah di sana apa? Muqaddimatul ilmi. Jadi ingin mengantarkan sebelum masuk ke dalam usul fikih dan pembahasan muqaddimatul ilmi yang paling luas yaitu usul fikih. Dan itu mantik ya. Muqaddimahnya apa ya? Mantik. Ya. Ya. Selain nanti apa itu usul fikih dan sebagainya. Tujuannya apa? Ada muqaddimatul ilmi memberi gambaran, ya, gambaran awal apa yang akan kita bahas. Ya, gambaran awal apa yang akan kita bahas. Jadi ketika masuk kitab Waraqat, ini kitab tentang apa? Usul fikih. Apa usul fikih? Ya, setidaknya ada gambaran kecil ya tentang apa itu usul fikih. Kalau gambaran totalnya ya itu seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pembahasan kitab. Nah, salah satu dari muqaddimatul ilmi itu adalah mabadiul asyrah. Ya. Itu sangat dikenal ya, mabadiul asyrah. Pengantar 10 poin pengantar satu ilmu. Ya, itu sering dinazamkan, ada yang 2 bait, ada yang 3 bait. Yang masyhur itu inna mabadiya kulli fanin asyara al-haddu wal madu summa sama. Sampai ke bawah masailun wal ba'du bil ba'di kafa wa man darul jami' hazza syarafa. Itu bisa dicari di download. Bahwa pengantar ilmu itu ada 10 poin, tetapi tidak mesti semuanya kita memahami di awal. Minimal waman darul jami'ah hajaz wasailun wal ba'du bil ba'di kafa. Walaupun mengenal sedikit itu sudah cukup. Misalnya usul fikih, kita mengetahui apa itu definisi usul fikih, apa itu maudhu, kemudian apa itu fadilah atau faidahnya. Itu mengenal itu saja pun menurut bait tersebut ya, masailun wal ba'du bil ba'di kafa. Itu sudah cukup lah ya, memberi gambaran awal apa itu usul fikih. Nah, sedikit tentang apa itu usul fikih, ya, maka usul fikih itu usul fikih sebagai sebuah ilmu maka disebut dengan ilmu biqaid yu'rafu biha istinbatul ahkam minal kitab was sunnah. Itu simpelnya dulu ya. Jadi usul fikih itu ilmu biqaida yu'rafu biha istinbatul ahkam minal kitab was sunnah wa ijma wa qiyas. Itu definisi yang paling simpel. Jadi usul fikih itu ilmu ya, ilmu usul fikih itu
Ya, ilmu atau fan atau disiplin ilmu yang akan membahas tentang bagaimana istinbatul ahkam dari kitab dan sunnah, ijma ataupun qiyas. Jadi tujuan utama usul fikih apa? Istinbatul ahkam, menemukan hukum. Maka bahasa yang lebih pas itu dalam apa ya? Di dalam filosofi hukum Islam, tugas mujtahid itu bukan memproduksi hukum, tetapi menemukan hukum. Nah ini yang agak repot, berbeda dengan ada yang hermeneutik subjektif. Itu dia tidak sedang menemukan hukum, tetapi sedang menciptakan hukum berdasarkan dirinya sendiri. Kan hermeneutik itu ada banyak ragamnya ya, tidak satu warna. Salah satunya hermeneutik subjektif. Artinya dia ingin memaknai sesuatu ya berdasarkan kebutuhan dia, ya berdasarkan yang dia inginkan. Nah, itu tidak berlaku di dalam usul fikih. Usul fikih itu fokus iktisyaful ahkam, iktisyaful illah, ya, menemukan, menelusuri, menggali hukum. Artinya hukum itu sudah ada. Tugas kita adalah menggali, mencari hukum itu di mana. Ya, makanya tadi usul fikih itu ilmu biqawaid yu'rafu biha apa? Yu'rafu biha istinbatul ahkam min maqsadiriha. Itu usul fikih. Tapi itu tugas utama. Tapi apakah usul fikih hanya itu saja? Tidak. Itu tujuan utama. Usul fikih itu namanya usul fikih, asal usul fikih. Fikih dilahirkan dari usul. Usulnya yaitu usul fikih. Itu yang utama. Tetapi apakah usul fikih itu hanya istinbatul ahkam? Pada prakteknya tidak. Kalau kita lihat di dalam ulumul Quran atau ulumul tafsir, di dalam menafsiri lafaz itu semuanya menggunakan kaidah-kaidah yang digunakan dalam usul fikih. Mulai dari am, khos, mujmal, mubayyan, kemudian mutlak, muqayyad, itu pun digunakan di dalam ulumul Quran. Itu pun digunakan di dalam ulumul tafsir. Ya. Jadi utamanya memang awalnya untuk istinbatul ahkam, tapi juga digunakan dalam disiplin yang lain. Ya, coba kalau kita lihat ulumul Quran misalnya, ambil satu kitab fi ulumil Quran, Manaul Qaton misalnya, atau Al-Burhan, karangan siapa Al-Burhan? Imam Az-Zarkasi, ya, Imam Az-Zarkasi. Itu ketika menafsiri lafaz itu tidak lepas dari apa yang dibahas di dalam usul fikih. Am, khos, mujmal, mubayyan, ya, amr dan sebagainya. Jadi utamanya memang istinbatul ahkam, tapi digunakan yang lain. Dan nanti ada al-fawaid al-janibiyah min dirasati usulil fikih. Ada faidah-faidah sampingan selain istinbatul ahkam yang akan kita dapatkan dari usul fikih. Ya, misalnya usul fikih itu bisa menjaga makna Al-Qur'an. Itu menurut saya tapi ya. Jadi makna Al-Quran, kan satu lafaz itu sangat fleksibel ya. Satu teks itu bisa dimaknai dengan beragam. Dan itu bisa sangat liar. Nah untuk menjaga keliaran makna itu, selain dijaga maknanya oleh para ulama secara sanad, juga dijaga oleh usul fikih. Usul fikih itu akan membatasi cakupan makna supaya tidak liar. Karena hari ini banyak tafsir-tafsir baru yang liar, kalau menggunakan perspektif usul fikih itu sudah tidak masuk. Ya, akhirnya apa yang pernah disampaikan para ulama sekian zaman itu dianggap sudah tidak relevan, akhirnya dibuang. Nah, salah satu tugas usul fikih itu ya, adalah menjaga makna, ya, menjaga makna dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ini sampai jam berapa? Ya. Nah, kemudian cukup lah ya muqaddimah. Kemudian satu lagi maudhu, tadi definisi dua saja. Definisi itu definisi usul fikih ya, bahwa ilmu tentang kaidah-kaidah bagaimana istinbatul ahkam atau menemukan hukum dari sumber-sumber. Kemudian maudhu itu kan ada biasanya ada objek form materi, ada objek formal. Apa maudhu di dalam usul fikih? Yaitu al-adillah as-sam'iyah. Dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i itu dalil-dalil nakli ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi sasaran, jadi usul fikih ini beroperasinya di mana? Beroperasinya pada adillah as-sam'iyah.
Adillah sam'iyah itu dalil-dalil yang didengarkan. Maksud didengarkan itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita mendapatkannya dalam bentuk teks Al-Quran dan Sunnah. Lawannya akliyah. Ya. Sam'iyah itu lawannya akliyah. Jadi tidak didapatkan dengan berpikir, tetapi sam'i kita mendengar, mendapatkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sasaran usul fikih itu adalah al-adillah as-sam'iyah. Adillah sam'iyah itu hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Ya, Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, jadi beroperasinya usul fikih itu di mana? Di dalam adillah as-sam'iyah, Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu nanti masuknya kategori adillah al-adillah at-tafsiliyah. Dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih disebut al-adillah al-ijmaliyah, dalil-dalil yang global. Ya. Makanya definisi fikih itu nanti kan min al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu diambil dari dalil-dalil tafsili yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi dua, yang pertama definisi bahwa usul fikih itu ilmu untuk istinbatul ahkam, menemukan hukum-hukum Allah. Yang kedua maudu, ya, objek material, objek formalnya yaitu al-adillah, objek barangkali ada yang mau disampaikan dulu sebelum masuk ke dalam kitab. Kemarin ada yang tanya terkait S1 ya, saya baru ingat. Pertama, dari awal kita tidak ada arah ke sana. Ya. Jadi memang fokus kepada konten, kepada kitab, kepada pengajaran. Tetapi ada yang menawarkan. Ya. Menawarkan kalau selesai ini, kemudian mau mengambil sarjana atau ijazah S1 itu bisa menambah 2 semester. Dan itu tidak mesti setiap hari masuk katanya. Hanya seminggu sekali ya, kalau tidak salah. Atau mungkin sebulan sekali pun bisa. Ya. Atau bahkan kalau sudah ada bahasnya bisa diserahkan, itu bisa dapat. Itu di Solo ya, di Solo, di STIM Al-Mu'min, Sekolah Tinggi Ilmu apa ya? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min ya. Pokoknya STIM Al-Mu'min di Solo. Nah, itu yang pernah menawarkan. Jadi nanti kalau sudah itu bisa ya. Tapi kalau kita sendiri tidak mengurusi itu, tetapi bisa menghubungkan saja. Ya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Langsung ke matan sedikit. Ini waktunya sekitar 9 menit lagi. Tadi masih di atas, Nah, hadhihi waraqat, ya. Kitab ini waraqat, lembaran-lembaran. Ini kalau dipanjang dibahas hadhihi itu isim isyarah itu lil mahsus. Kemudian kitab ini ketika ditulis belum ada, belum mahsus. Nah, itu panjang lagi tapi pembahasan. Hadhihi waraqat tashtamilu ala fusul, mencakup beberapa fasal min usulil fikih, dari usul fikih. Wahwa, dan usul fikih itu lafdun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Usul fikih ini tersusun dari 2 juz, dua-duanya mufrad. Nah, mufrad di sini apakah mufrad di dalam nahwu, ataukah mufrad di dalam mantik, ataukah mufrad yang lainnya? Karena kata mufrad itu dimaknai secara berbeda. Nah, makanya penting ya menentukan makna satu lafaz, karena bisa jadi lafaz tersebut memiliki banyak varian makna. Itu ditegaskan Imam Ghazali dalam Muqaddimah Mustasfa. Ya, dalam ulumun nazariyah, ilmu-ilmu nazari yang teoritis, itu seringkali ada banyak makna. Nah, makanya ketika kita ingin menghukumi atau menggunakan, itu pastikan dulu maknanya yang mana. Ya. Supaya tidak salah paham. Nah, contohnya di sini mufrad. Mufrad di sini apakah mufrad di dalam nahwu? Berarti ada mufrad, ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak.
ataukah mufrad dalam makna lain. Maka menurut Imam Mahalli, mufrad di sini lawannya murakkab. Karena kalau mufrad di dimaknai dalam nahu, nanti ada jama usulul fikih. Ya, usul fikih kan tersusun dari 2 juz. Pertama usul, kedua fikih. Usul itu jamak taksir, fikih mufrad. Maka kalau mufradaini dimaknai mufrad dalam nahu, lawannya isim tasniyah ataupun jamak, itu tidak pas. Maka mufrad di sini menurut Imam Mahalli dalam syarahnya, mufrad lawannya murakkab. Ya, jadi usul fikih ini terdiri dari 2 mufrad. Usul, mufrad, fikih, mufrad. Ahaduhuma al-usul wal akhar al-fiqh. Yang pertama usul, yang kedua fikih. Fal aslu, ya, ini mendefinisikan asal. Kalau usul itu jamak, tapi musannif mendefinisikan asal mufrad. Ma yanbani alaihi ghairu. Ini asal berdasarkan lugotan. Ya. Fal aslu lugotan. Jadi Imam Haramain memberikan ta'rif asal berdasarkan lughah. Asal menurut lughah itu mayan bani alaihi ghairu. Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lain. Jadi model pondasi, ya, pondasi rumah itu kan mayan bani alaihi ghairu. Pondasi itu sesuatu di mana di atasnya dibangun yang lainnya, tembok dan yang lain. Atau bisa jadi akar. Akar bisa jadi asal. Karena apa? Ma yanbani alaihi ghairu. Sesuatu yang menjadi pondasi di mana di atas dibangun yang lain. Itu asal. Menurut lughah. Ya, menurut istilah, di dalam penggunaan istilah itu asal bisa dimaknai dengan makna yang banyak. Asal ada kalanya bermakna ar-rajih. Atau al-asal bisa dimaknai al-qaidah al-mustamirrah. Ya. Atau ada kalanya al-asal secara istilah itu bermakna al-adillah. Tapi itu menurut istilah. Menurut lughah bahasa, dalam bahasa Arab asal itu ma yanbani alaihi ghairu. Dan itu sudah diserap sekian lama ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Asal muasal. Asalnya dari mana? Itu dari bahasa Arab. Ma yanbani alaihi ghairu. Sesuatu yang di atasnya dibangun yang lain. Dan asal ini tidak hanya hisan tapi maknawian. Secara lughah asal itu baik hisian atau maknawian. Hisian itu seperti tadi pondasi rumah itu asal, di atasnya dibangun tembok. Itu hisi. Hisi itu yang indrawi, yang bisa dilihat. Ataupun maknawi. Sesuatu asal maknawi itu pun disebut dengan asal juga. Kemudian wal far'u. Wal far'u ini cabang atau ranting. Far, apa far? Ma yanbani ala ghairi. Sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Jadi kalau tadi asal itu pondasi, maka far itu yang di atasnya. Ma yanbani ala ghairi. Yang dibangun di atas yang lain. Tembok. Ya. Itu far. Ya. Kenapa di sini musonif akhirnya mendefinisikan far? Padahal usul fikih itu tidak ada far. Musonif ingin menjelaskan 2 kalimat pembentuk usul fikih, yaitu usul dan fikih. Tetapi mendefinisikan asal dan juga far. Itu supaya lebih jelas. Biasanya dengan mengetahui bandingannya itu semakin jelas. Tadihul asya. Kemudian terakhir wal fiqhu. Ya, usul fikih itu terdiri dari usul dan fikih. Usul itu ma yanbani alaihi ghairu, wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ya, mengetahui hukum-hukum syar'i melalui jalan ijtihad. Yang jalan mengetahuinya dengan cara ijtihad. Nah, ini agak beda ya, musannif ketika mendefinisikan asal menggunakan lughatan, ketika mendefinisikan fikih menggunakan istilahan atau syariat. Ya, itu tafannun saja mungkin ya. Itu kan fal aslu mayan bani alaihi ghairu itu lughatan. Tapi fikih ya, beliau definisikan sebagai istilah. Adapun fikih menurut lughat ya al-fahmu. Maka sering dikatakan al-fiqh faqiha kafahima waznan wa maknan. Ya.
faqiha kafahima waznan wa makna. Faqiha, lafad faqiha, yaitu fikih, asal muasal fikih. Kafahima, seperti lafad fahima. Waznan di dalam wazan, fahima yafhamu, fahman, faqiha yafham. Ya. Kemudian, wa maknan, dan maknanya sama. Jadi fikih itu sama dengan faham. Baik dalam wazan ataupun di dalam makna. Itu menurut lughatan. Adapun menurut istilah, menurut Imam Haramain, fikih itu ma'rifatul ahkam syari'iyah allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syar'i melalui yang ditempuh melalui jalur ijtihad. Karena ada hukum syar'i yang tidak didapatkan melalui jalur ijtihad. Itu mungkin agak panjang ya. Ada yang mau disampaikan? Waktunya tinggal 2 menit. Ustaz. Betul. Ustaz punya kitab apa namanya yang syarah Al-Mahalli, tapi ya, nanya matanya ada agak beda sedikit Ustaz. Yang mana yang ini ya, yang tepat ya? Yang beda pas mananya? Yang ini di sini tastamilu ala, ada ma'rifati fusulin. Oh iya. Itu kadang gini, itu salah ngurungnya kalau menurut saya ya. Karena ada di depan juga yang Mahalli, saya lihat kurungannya yang salah. Itu kan pakai kurung ya, yang matan dikurung. Enggak, Ustaz, ini di atasnya matan, di bawahnya syarah gitu. Dibedakan, dia enggak dikurung. Enggak, itu aslinya tashtamilu ya. Tashtamilu itu aslinya harus dikurung ya. Jadi kalau yang pas itu kalau saya yang ditayangkan ya, tashtamilu ala fusulin. Ma'rifah itu kemungkinan besar syarah Mahalli. Cuman yang penulisnya ini, yang ngetiknya mungkin kurungannya kurang pas. Karena nanti di depan pun ada juga yang seperti itu. Kausainnya itu nggak pas. Punya saya demikian, Ustadz. Yang mana? Ya, ini bisa dilihat ini kayak gini. Mungkin itu, lumayan. Oh, iya. Itu cetakan Toha Putra ya? Mungkin kayaknya itu. Iya. Ya, sebenarnya bagus, cuman kayaknya tanda kurungnya memang sedikit berbeda dengan apa yang ditayangkan. Iya. Coba yang cetakan lain ada yang berbeda nggak? Cetakan gimana? Ya, satu lagi yang ini yang fal aslu di sini bukan mayam bani tapi mayubna gitu. Di saya juga begitu, Ustadz. Nah, ini tugas muhakik baru nanti. Ustadz Edi bisa menjadi muhakik baru membandingkan setiap nuskah. Makanya kayaknya Ustadz harus diserempakan sama antum gitu, yang mana kadang jadi bingung kalau nemukan begini. Iya, nanti bisa kita ini ya. Tapi ada bagusnya untuk sekaligus menguji atau mentasih beberapa nuskhoh. Itu salah satu faidahnya, bisa seperti itu. Misalnya kalau membaca Bukhari itu sering kan berbeda nuskhoh, antara semuanya kadang berbeda. Nah, itu yang satu dengan yang lainnya itu memberi masukan terkait perbedaan naskah. Nanti kita lihat lagi ya perbedaan nuskhoh dalam ma'rifah itu apakah matan atau syarah. Nah. Yang di chat saya nggak bisa baca ya. Tanya Ustadz. Mangga, silakan. Ini Ustadz, sebelumnya mohon maaf tadi saya masuknya agak terlambat. Barangkali mungkin ada yang saya tanyakan, barangkali sudah disampaikan di awal. Begini Ustadz, tentang tadi usul dan fikih itu. Kalau kemudian kemarin sudah disampaikan oleh antum, objek dari fikih itu ya dia dari dalil-dalil yang tafsiri dan kemudian dalil itu dhoni kan gitu. Sehingga apakah kemudian bisa, karena dasisnya dalilnya itu adalah dhoni, kemudian juga kesimpulan hukumnya itu bisa berbeda-beda. Apakah kemudian bisa dikatakan hasil pemikiran fikih itu relatif kan gitu. Soalnya dari kalangan misalkan pemikir-pemikir agak liberal itu yang mereka kampanyekan itu kan soal relativisme tafsir itu Ustaz. Apakah kemudian ketika fikih itu kesimpulannya adalah karena itu dari sumber dalil-dalil yang sifatnya dhoni,
yang memungkinkan ada perbedaan, apakah kemudian itu menjadi sebab juga ada semacam relativisme tafsir itu, Ustaz. Kemudian karena sekarang itu saya kira jadi masalah juga, Ustaz, yang masuk dalam pemikiran kita, pemikiran umat Islam. Kemudian ketika kemudian memaknai usul, apakah itu usul yang bisa kita definisikan itu perkara yang seperti qot'i, mutlak, dan dia itu mutathabit, tidak mungkin, dia tidak mughayyar, berbeda dengan dengan yang fikih itu. Sehingga apakah sehingga tidak ada Ustaz, ada teori ini tentang rekonstruksi tentang usul fikih dalam umat Islam itu nggak ada yang usang sebagaimana fikih, nggak ada tagoyur. Karena argumen orang-orang yang menggunakan hermeneutika itu kan mereka sampai mendekonstruksi hukum-hukum yang sudah sampai ijma kan gitu. Perkara-perkara yang itu ya alasannya karena sekarang itu kita butuh metode baru, dan metode usul fikih para ulama klasik dulu udah nggak berlaku. Sekarang makanya mereka menggunakan hermeneutika itu. Apakah bisa kita katakan, atau dalam rangka kita mempertahankan ilmu ini, apakah usul itu memang itu yang mutathabit itu, Ustaz, mutlak, qot'i gitulah, sehingga ya nggak bisa digugurkan dengan argumen teman-teman kita yang liberal. Nah, syukur, Ustaz. Itu pertanyaan kedua harus ada sesi khusus. Tapi itu penting. Nanti mungkin panitia dari tim ngadain itu mungkin ya, semacam seminar kita datangkan yang sangat menggeluti tentang itu ya, karena memang itu sangat penting terkait tajdid usulul fikih. Itu itu banyak aslinya yang menulis. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti itu kan menulis tajdid usulul fikih. Kemudian apa itu tajdid? Nah, seringkali memaknai tajdid pun berbeda. Ada tajdid itu mengikuti perkembangan zaman, ada tajdid itu mengembalikan kepada asal dan sebagainya. Mungkin yang pertama terkait fikih ya. Makanya saya sering membedakan antara fikih dengan kitab fikih. Jadi apakah semua yang ada dalam kitab fikih itu fikih? Itu tidak. Di dalam kitab fikih, ada yang bukan fikih. Ya. Karena kalau semua yang ada dalam kitab fikih kita anggap fikih, akhirnya zonni semua. Ya, nanti ada ya kalau Imam Mahali itu menjelaskan. Imam Mahali di depan sedikit menjelaskan. Nah, fikih itu apa yang memang diambil melalui jalan ijtihad. Ijtihad itu mengerahkan tenaganya sampai habis untuk mendapatkan atau menemukan hukum. Nah, hukum syar'i itu ada yang didapatkan harus kerja keras, ada yang tidak. Atau biasa disebut al-ma'lum minad-din bid-darurat. Maka yang al-ma'lum minad-din bid-darurat itu bukan fikih. Itu al-ma'lum minad-din bid-darurat, itu sawabit, itu qat'iyat. Misalnya as-shalah wajibah, az-zina haramun. Ya. Itu didapat bukan melalui ijtihad, harus kerja keras. Ulama turun-temurun mendapatkan dari sebelumnya. Dan itu ada di dalam kitab fikih. Ya. Dalam awal bab zina itu ya az-zina haramun. Dalam bab salat as-salat wajibah. Jadi dalam kitab fikih itu ada yang ada fikih, ada yang bukan fikih. Tidak semua yang ada di dalam fikih itu fikih. Dan juga tidak semua di dalam usul fikih itu usul fikih. Muqaddimah usul fikih itu bukan usul fikih. Ya, itu menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Usul fikih itu setelah masuk bab pertama. Jadi muqaddimah itu bukan bagian usul fikih, itu hanya mengantarkan dalam usul fikih. Membedakannya dari mana? Ya dari definisi usul fikih. Ya. Nah, lalu apakah fikih itu dzanni? Pertama, ya berangkatnya dzanni. Makanya di dalam hasyiahnya atau syarahnya ya, fikih itu dzanni, kemudian hasil ijtihadnya dzanni. Ya, tetapi yang penting dibedakan mungkin mana yang masuk ranah fikih, mana yang bukan ranah fikih. Nah, sebagian pemikir progresif itu sering tidak bisa membedakan mana fikih, mana bukan fikih. Nah, kemudian hasil ijtihad fikih pun ya nanti bisa jadi qot'i ketika semua hasil ijtihad sama, jadi ijma. Jadi bisa jadi awalnya ijtihadi ya, dari dalil yang donni ya. Tetapi akhirnya ulama semuanya sepakat akan satu hukum.
maka itu menjadi ijma. Yang ijma itu sudah qat'i. Ya, ijma itu menjadi qat'i. Ya. Jadi fikih itu awalnya memang zonni. Ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat tentang fikih itu masih dalam ranah Islam, tapi ada kalanya hasil ijtihad pribadi itu akhirnya sama. Itu menjadi ijma. Ya, menjadi ijma. Kalau sudah ijma, nah itu sudah tidak bisa orang berbeda dengan ijma, tidak boleh keluar dari ijma. Nah, itu terkait dengan fikih. Tapi kalau hukum asalnya fikih itu zonni, ya. Makanya kita mendapatkan perbedaan yang begitu banyak di dalam fikih. Nanti untuk yang kedua mungkin bisa kita adakan sesi itu ya terkait tajdid usul fikih. Apakah usul fikih bisa ditajdid atau tidak? Kemudian kalau bisa tajdidnya seperti apa? Ya, model tajdidnya seperti apa? Kalau di beberapa kampus itu kan tajdid usul fikih itu merubah semuanya, akhirnya hukumnya pun bisa berubah. Ya. Memasukkan, kan ada buku hermeneutik dan pengembangan ulumul Quran. Isinya apa ya? Hermeneutik. Ulumul Qurannya cuma sedikit. Itu mungkin ya, ini waktunya agak mepet, mungkin saya tidak terlalu panjang, ada yang mau kerja atau apa. Mungkin insya Allah dalam kesempatan lain bisa dibicarakan. Ustaz Agus. Syukur, Ustaz. Ya, itu mungkin dari saya, waktunya sudah jam 6, barangkali ada yang mau aktivitas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz izin lihat. Betul.